Enzim berasal dari kata enzimologi, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang enzim, yang berarti enzim adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator, yaitu senyawa yang mempercepat reaksi kimia dalam sel makhluk hidup tanpa ikut berubah dalam proses tersebut. Dan komponen keseluruhan dari enzim disebut dengan holoenzim. Holoenzim tersusun dari dua komponen. Yang pertama adalah apoenzim. Apoenzim adalah penyusun enzim yang berasal dari protein. Dan yang kedua adalah kofaktor. Kofaktor adalah penyusun enzim yang berasal dari non-protein. Dan kofaktor tersusun dari dua macam. Yang pertama disebut dengan koenzim. Koenzim adalah molekul organik yang berikatan secara longgar atau mudah dilepaskan pada enzim, berfungsi memindahkan gugus kimia atau elektron. Contohnya pada NHD, FHDH, dan vitamin B. Yang kedua disebut gugus prostetik. Gugus prostetik adalah molekul anorganik yang berikatan sangat kuat atau kovalen pada enzim, sehingga tidak mudah terurai dalam larutan. Contohnya pada FAD dan gugus Heme. Enzim memiliki 7 sifat. Yang pertama ada enzim adalah protein. Komponen penyusun utama enzim tersusun atas protein, tapi tidak semua protein merupakan enzim. Dan kedua bersifat termolabil, artinya aktivitas enzim dapat dipengaruhi oleh suhu. Yang ketiga, enzim berperan sebagai biokatalisator. Seperti dalam pengertiannya, enzim bersifat biokatalisator. Itu berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Tanpa adanya enzim, sebuah reaksi sangat sulit terjadi. Sedangkan dengan adanya enzim, kecepatan reaksi bisa meningkat. Yang keempat, enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Contohnya, enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilum. Yang kelima, kerja enzim bersifat bolak-balik. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu substrat yang menjadi produk atau produk yang menjadi substrat. Keenam, enzim tidak ikut bereaksi karena peranan enzim hanya untuk mempercepat reaksi. Dan ketujuh, selain itu, enzim juga berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Berdasarkan cara kerjanya, kerja enzim dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada teori lock and key, atau bisa disebut teori kunci gembok. Menurut teori lock and key menjelaskan bahwa enzim memiliki bentuk yang sangat spesifik dan hanya akan bereaksi dengan substrat yang memiliki bentuk yang sama. Meskipun teori ini penting, teori lock and key mengasumsikan enzim sebagai struktur yang kaku dan tidak fleksibel, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh teori kedua, yaitu teori Ingoldin, yang menyatakan bahwa sisi aktif enzim dapat sedikit berubah bentuk agar lebih pas dengan substratnya, sehingga meningkatkan kecocokan dan efisiensi pengikat. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada suhu. Setiap enzim memiliki suhu optimum untuk bekerja. Suhu optimum untuk enzim manusia umumnya 35 derajat sampai 40 derajat. Sedangkan suhu optimum untuk enzim bakteri tertentu bisa mencapai sampai 70 derajat. Yang kedua ada pH atau derajat keasaman. Umumnya enzim bekerja pada pH antara 6 sampai 8. Tetapi ada juga enzim yang bekerja pada kondisi asam. Contohnya pepsin dan juga renin. Kemudian ada juga enzim yang efektif dalam kondisi basah. Contohnya seperti tripsin dan juga amilase. Yang ketiga ada konsentrasi. Konsentrasi mempunyai dua macam. Yang pertama ada konsentrasi enzim dan kedua konsentrasi substrat. Semakin banyak enzim yang tersedia dan substratnya sedikit, maka semakin cepat reaksi berlangsung. Sebaliknya juga, semakin banyak substrat dan juga enzimnya sedikit, maka reaksi berjalan lambat. Dan yang terakhir ada inhibitor atau penghambat. Penghambat di sini memiliki tiga macam. Yang pertama ada inhibitor
menaikkan sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat mengikat. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif adalah molekul yang menghambat kerja enzim dengan mengikat pada situs allosterik yang berbeda dari sisi aktif tempat substrat berikat sehingga tidak dapat mengikat substrat. Terakhir, ada inhibitor umpan balik, adalah produk hasil dari reaksi yang menghalangi sisi aktif enzim sehingga substrat tidak mampu mendapati sisi aktif sehingga tidak terjadi reaksi. Itulah yang disebut dengan inhibitor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.